Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya, taufiknya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang senantiasa rutin kita laksanakan satu pekan sekali di hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga berusaha senantiasa menjauhi serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena hanya dengan beramal tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tatkala kita meninggalkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti kita terancam tidak bahagia di akhirat nanti. Apalagi kita benar-benar meninggalkan ajaran agama Islam ini. Kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Rabb-Nya, tidak mengenal Tuhannya kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan, kata para salaf terdahulu. Buruk kaum yang hanya mengenal Rabb-Nya, hanya mengenal Tuhannya kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Mereka bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan salat sunat mereka, meningkatkan infak sedekah mereka,
meningkatkan baca Al-Quran mereka. Namun di luar Ramadan semuanya itu kurang, tidak sebagaimana pada bulan Ramadan. Padahal ketahuilah kaum muslimin, Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita ibadahi selama bulan Ramadan, ia itu pula Rabb yang kita ibadahi di bulan-bulan lainnya. Maka harus kita senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan amal yang kita lakukan tersebut perlu kita jaga agar menjadi sebagai modal besar bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena ada beberapa hal yang dapat merusak amal seseorang, yang dapat merugikan seseorang, yang dapat menghilangkan pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, murtad, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka tatkala dia mati, meninggal di dalam kekufuran tersebut, maka akan sia-sia semua apa yang ia amalkan di akhirat nanti. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seumur hidupnya 60 atau 70 tahun dia beramal, namun di akhir hayatnya dia keluar dari agama Allah, maka semuanya sia-sia, sebaik apapun dia. Kemudian yang kedua, yaitu syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka batallah seluruh amalmu dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat syirik maka batal seluruh amalannya. Apalagi kita yang bukan merupakan seorang nabi, bukan merupakan seorang rasul, maka yang demikian itu perlu benar-benar kita waspadai. Karena Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama orang itu tidak bertaubat. Namun tatkala dia bertaubat, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tatkala kita pernah melakukannya atau terlanjur tidak sengaja melakukannya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita kapan kita ini akan meninggal dunia. Tatkala kita menunda-nunda taubat, dikhawatirkan dosa tersebut belum ditaubati. Kaum muslimin jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu riya dan sum'ah. Tatkala kita beramal masih ingin dipuji oleh orang lain, masih mengharapkan sanjungan dari orang lain, bukan hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengharapkan penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan merusak amalannya, akan merusak amalan yang ada, perbuatan riya dan sum'ahnya. Tatkala dia beramal, tatkala berinfak dan sedekah, namun dia riya, maka infak dan sedekahnya tersebut sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima akhafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah, asyirkul asghar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku kabari tentang apa yang aku lebih khawatirkan kepada kalian daripada fitnah Dajjal? Tentu wahai Rasulullah, kata para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil?
yaitu riya dan sum'ah, mengharapkan juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dipuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tatkala seseorang melakukan amal ibadah haji ataupun umrah, tatkala di depan Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi berselfie ria, kemudian dipasang ke media sosialnya, bermaksud ingin dipuji, bermaksud ingin menunjukkan kepada orang lain, inilah saya yang sedang berhaji, saya sedang berumrah. Ketahuilah kaum muslimin, yang demikian itu akan membatalkan pahala kita. Sangat sayang sekali kita menunggu waktu keberangkatan kita naik haji sangat lama, belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun menunggu. Namun tak kala kita melakukannya, kita melakukan riya pula. Sia-sia. Waktu yang lama kita menanti tersebut sia-sia. Uang yang kita bayarkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut juga sia-sia. Kemudian waktu yang terbuang tak kala kita melaksanakannya juga sia-sia. Karena mengapa? Karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pengakuan dari manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak senang tatkala orang lain tidak memanggilnya dengan sebutan bapak haji ataupun ibu haji. Yang demikian itu harus kita benar-benar jauhi. Dosa syirik itu sangat benar-benar membahayakan, merusak amal kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-mannan, yaitu sering menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain atau menyakiti orang yang menerima pemberian kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha" ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Sangat sayang. Banyak harta kita yang kita infakkan sebanyak apapun itu, namun tatkala kita menyakiti orang yang menerimanya atau menyebut-nyebutnya bermaksud kita riya, maka yang demikian itu akan membatalkan pahala kita kata Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya bagaikan batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan, maka tinggallah batu licin tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fa as'ala an shay'in falam tuqbal salatu arba'ina lailah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kita melaksanakan salat selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kita hanya bertanya kepada dukun, hanya bertanya kepada paranormal. Padahal kita hanya bertanya, namun balasannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu perlu kita waspadahi, perlu kita hindari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Wa man ataka kahinan aw 'arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal kemudian dia membenarkan perkataannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tatkala kita beramal, mari kita senantiasa mengikhlaskan amal kita hanya mengharapkan pujian dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lagi unsur lain selain mengharapkan dari pujian dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita beramal perlu kita menjaga, jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai kita berbuat riya dan sum'ah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa semangat dalam beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi waz zaituna wal rumana mustabiha wa ghayra mutasabih unzuru ila tamarihi idha asmara wa yan'ih inna fi dhalikum laayatin liqaumin yu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqabul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sab rapat dan lurus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين
ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله